Selamat sore, kembali lagi kita di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Sianipar dan kita akan melanjutkan sesi-sesi sebelumnya. Ingat, seri kita apa? Seri kita adalah tentang kepastian akan masa depan yang membahas tentang nubuatan-nubuatan. Di sesi yang pertama, kita telah membahas tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu akan masa depan. Lalu di sesi yang kedua, saya telah membahas tentang apa? Mempelajari bagaimana menafsirkan nubuatan, yaitu diperlukan apa? Diperlukan hikmat dari atas. Sederhananya itu, tapi nanti saksikan video-video sebelumnya, bisa cari di linknya juga. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga kita akan mencoba melihat nubuatan masa depan melalui Daniel pasal yang kedua yang bercerita tentang mimpi Nebukadnezar. Itu sudah dibahas, bagian awalnya sudah dibahas di sesi yang lalu. Nanti kita akan mulai betul-betul membahas tentang mimpi itu. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa, kita meminta hadirat Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk belajar ya Tuhan, untuk belajar firman-Mu khususnya tentang nubuatan, dan tunjukkanlah kepada kami makna dari nubuatan dalam Daniel pasal yang kedua sehingga kami bisa mengerti bahwa Engkau Tuhan yang tahu masa depan, sehingga kami tidak perlu ragu lagi tentang Engkau dan kami percaya bahwa kami akan datang keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, jadi kita lanjut di Daniel pasal yang kedua. Saudara sudah bawa Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka bersama-sama. Kalau belum, bisa di-pause videonya, lalu ambil dulu Alkitabnya ya. Karena kita sama-sama membaca. Hari ini kita akan banyak membaca dari Alkitab, khususnya dari Daniel pasal yang kedua. Kemarin kita udah baca lumayan ya, 28 ayat kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan habiskan Daniel pasal yang kedua. Jadi sebelumnya, saya kasih rangkuman sedikit. Ini kisahnya adalah di Babylon, saat Raja Nebukadnezar mendapat mimpi. Dia bingung mimpinya itu apa, artinya apa, hatinya gelisah. Ia minta orang bijak seluruh Babylon untuk datang menafsirkan mimpinya, tapi tidak ada yang mampu karena sang raja dengan sengaja tidak mau kasih tahu mimpinya apa, karena itu mengetes kalau kamu memang memiliki kuasa ilahi, harusnya kamu bisa tahu juga mimpi saya apa. Nah seperti itu, jadi semua tidak ada hingga akhirnya Daniel bilang oke, saya akan mau menafsirkan, tapi bukan saya waktu, karena dia akhirnya apa? Daniel kembali menemui teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu berdoa bersama dan meminta hikmat dari Tuhan hingga akhirnya dapat. Itu ya di ayat 28 terakhir ya, di sesi yang terakhir. Nah sekarang kita mulai baca dari ayat 29. Jadi kita lihat mimpinya Nebukadnezar itu apa dan maknanya apa, dan mungkin tidak semua maknanya langsung disebutkan di sini. Nah nanti akan saya bantu untuk memahami makna dari mimpi Nebukadnezar, karena ini adalah nubuatan yang sangat panjang, bahkan hingga akhir zaman. Ini sangat menarik. Baiklah, kita buka Alkitab kita pada pasal 2 dari kitab Daniel. Kita langsung loncat, karena sebelumnya udah baca ayat 1-28 di sesi sebelumnya. Kalau belum, nonton lagi yang sebelumnya. Sekarang kita kita baca dulu ayat 29 ya. Baiklah, Daniel 2 ayat 29. Atau mungkin saya ulang sedikit dari 28 ya, supaya ada konteksnya sedikit. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Atau bahkan dalam bahasa aslinya bisa juga diartikan hari-hari terakhir. Ya, makanya dibilang tentang akhir zaman juga gitu ya. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, sekarang kita bahas yang seru. Kita bahas ayat 29 ya, dan seterusnya. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah ini seperti kita yang manusia biasa ya. Jadi Nebukadnezar seperti kita. Kadang kita memikirkan nanti apa yang akan terjadi. Itu rasa kekhawatiran. Rasa kekhawatiran itu selalu apa? Aduh nanti gimana ya kalau begini? Nanti gimana ya kalau begitu? Bahkan Nebukadnezar itu mesti aman-aman tentram. Kerajaannya udah menjadi kerajaan yang berkuasa. Tapi dia masih memikirkan masa depan. Jadi Nebukadnezar itu seperti kita ya. Jadi di sini lanjut lagi ya. Dan dia menyingkapkan rahasia, dia Tuhan ya. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Nah, Tuhan sungguh luar biasa baik supaya kita tidak gelisah, tidak khawatir seperti Nebukadnezar, ditunjukkan apa yang akan terjadi. Ayat 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran Tuanku. Jadi bukan karena hikmat, tapi karena dari Tuhan ya, hikmat surgawi. Ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua,
dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi ada patung emas, dadanya perak, lalu perut pinggang sampai pahanya itu dari tembaga, lalu kakinya besi, dan sampai alas kakinya nanti bercampur antara besi dan tanah liat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, patungnya yang sangat megah dan sangat dahsyat. Tapi yang luar biasa dibilang tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada batu yang besar yang menimpa patung itu dan menghancurkan semuanya. Itulah yang membuat hati Nebukadnezar sangat gelisah. Karena mungkin dia sudah bisa menebak-nebak maknanya. Patung itu mungkin ada tentang kemuliaan gitu kan, tentang kemuliaan dia. Tapi dia patungnya hancur begitu saja. Maka itulah dia sangat gelisah. Nah, inilah mimpinya. Ayat 36, itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Jadi setelah disebutkan mimpinya apa tentang patung tadi ya, sekarang mulai dimaknai. Dimaknai apa? Kepala yang emas itu adalah siapa? Di ayat tadi, ayat 38, tuankulah kepala yang dari emas itu. Nah, tetapi sesudah tuanku, ayat 39, tapi sudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Nah, jadi kan ngomong kerajaan lain kan, berarti yang emas itu adalah kerajaan juga, berarti kerajaan dari Nebukadnezar, yaitu siapa? Kerajaan apa? Kerajaan Babylon. Nah, jadi kepala emas itu adalah kerajaan Babylon ya. Nah, kemudian suatu kerajaan lagi, ayat 39 saya ulang, tapi sudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi setelah Babel, akan muncul dua kerajaan lagi, yang perak, lalu yang tembaga. Nanti akan saya jelaskan itu siapa. Nah, tapi di sini Daniel tidak sebutkan. Lalu ayat 40 ya. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Nah, ini membahas tentang kerajaan yang keempat ya. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Jadi tidak akan bersatu. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia. Nah, jadi yang kelima ini tanpa perbuatan tangan manusia ya. Sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya
Jadi ini kesaksian dari Raja Nebukadnezar, raja paling hebat di Babylon ya, di seluruh dunia bahkan pada saat itu. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi menarik ya. Jadi sudah kita baca. Akhirnya di sini dimaknai. Bukan cuma dimaknai, dua ya. Jadi ada dua yang mujizat yang terjadi. Yang pertama adalah bisa mengetahui mimpinya itu apa. Dan yang kedua adalah makna dari mimpi itu. Mimpinya apa? Tadi patung, udah kita sama-sama baca ya. Patung besar, emas kepalanya, tadi sudah kita baca adalah sang raja atau kerajaan sang raja. Itu adalah kerajaan Babel atau Babylon. Lalu ada dua kerajaan berikutnya. Perak, dada, lalu apa? Tembaga. Tapi di sini tidak disebutkan. Nah, inilah peran kita untuk mempelajari. Untung kita memiliki Daniel. Daniel tidak mengatakannya langsung kepada Raja Nebukadnezar, tapi di kemudian hari dia mendapatkan khayal lagi, dan dia bisa memaknainya. Kerajaan apakah setelah itu? Kita bisa, misalnya kita lihat Daniel pasal 5 untuk mengetahui kerajaan yang setelahnya ya. Ayat 28. Ya, ayat 28 ya. Nah, di sini dikatakan intinya di sini sebenarnya pada zamannya Belshazzar, itu raja terakhir Babylon. Di sini dikatakan satu makna yang lain, yaitu apa? Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, kerajaan Tuanku yang dimaksud di sini adalah siapa? Kerajaan Belshazzar, yaitu adalah Babylon. Dihancurkan, diberikan kepada siapa? Media dan Persia. Jadi yang perak itu kita tahu adalah Media dan Persia. Itu dua kerajaan yang intinya jadi satu ya, dan lebih dikenalnya dari yang Persianya, yaitu Persia. Lalu kerajaan setelah Persia siapa? Ternyata ada juga di Daniel, tapi kita baca lagi lebih ke belakang, itu di pasal 8. Ya. Jadi di pasal 8 di sini ada nubuatan tentang yang menghancurkan Persia itu siapa? Karena di sini intinya di pasal 8 itu tentang domba jantan dan kambing jantan. Ada penglihatan tentang itu. Lalu di sini dikatakan itu siapa? Ayat 20. Di sini dikatakan domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Dan intinya nanti di sini kalau saudara baca di pasal 8, intinya Yunani ini yang akan mengalahkan Media Persia. Berarti apa? Dari sini kita sudah bisa mengetahui ya. Yang pertama tadi emas Babylon atau Babel. Lalu yang kedua perak ternyata adalah Media Persia. Kerajaan yang menghancurkan Babel atau Babylon. Nah, lalu yang mengalahkan Media Persia, kerajaan yang ketiga kan, yang tembaga, itu siapa kalau menurut di sini? Yunani. Hebat ya. Daniel jadi menulis dari zamannya Nebukadnezar. Nebukadnezar. Itu sekitar kapan? Sekitar 600-an, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sekitar itulah. Tapi sudah menubuatkan paling enggak dalam kitab Daniel sini udah mengartikan bahkan sampai Yunani nanti datang. Babylon, Media Persia, Yunani. Nah, dalam kitab Daniel tidak disebutkan setelah Yunani itu apa. Tapi kita kan sudah belajar sejarah. Ya, untuk kita yang udah hidup di dunia modern, kita tahu berikutnya apa setelah Yunani? Roma. Nah, kita lihat apa betul ini tentang kerajaan Roma. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Ini yang menarik ya, karena kerajaan yang kedua dan ketiga dalam Daniel pasal yang kedua tidak begitu dijelaskan. Kenapa nggak gitu dijelasin? Karena bakal dijelasin belakangan tadi tuh yang saya baca dari pasal Daniel 5 tentang Media Persia, lalu Daniel 8 tentang Yunani. Tapi kerajaan yang keempat dibahas panjang lebar karena tidak dijelaskan di pasal-pasal yang lain. Nah, ini berarti kita yang mesti cari tahu sendiri. Di sini diberitahukan apa? Tentang kerajaan yang keempat. Daniel pasal yang kedua tentang kerajaan yang keempat. Ini menarik. Apakah betul ini Roma?
Memang sejarah membuktikan itu Roma. Nah, mari kita lihat betul tidak deskripsinya. Ya. Oke. Itu ada di ayat 40 ya, Daniel 2 ayat 40. Sudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Nah, itulah ya, tentara Roma pada saat itu betul-betul menghancurkan semuanya. Nah, tapi bukan yang doang, karena kerajaan pasti menghancurkan sesuatu ya. Lanjut. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Nah, ini menarik ya, menjadi terbagi. Inilah yang terjadi pada kekaisaran Roma, yang kemudian hari nanti terpisah menjadi dua, Roma Barat dan Roma Timur. Roma Timur itu menjadi Bizantin ya. Jadi betul-betul ternyata itu kerajaan Roma pecah, itu sudah dinubuatkan dari Daniel. Ini luar biasa. Dan yang menarik di sini dikatakan apa? Lanjut lagi ya. Tetapi sebagaimana jari kaki, ayat 42 ya, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ya, jadi ada yang rapuh, yang barat kan langsung hancur akhirnya ya. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ini sudah dinubuatkan, berarti setelah dia mulai hancur, ini tidak bisa disatukan lagi. Penebus dari kerajaan Roma itu adalah Eropa. Jadi bisa kelihatan ya, bahkan kalau tahu cerita sejarah tentang Charlemagne misalnya, itu kerajaan Holy Roman Empire. Kenapa namanya Holy Roman Empire? Karena dia mengatakan dia ini penerus kekaisaran Roma di sebelah barat. Nah, Charlemagne tahun 800 Masehi itu mau menyatukan Eropa. Dia berhasil menguasai, kalau modernnya sekarang Prancis, Jerman, udah lumayan besar ya, bahkan dekati Italia utara ya, itu sudah besar. Tapi dia tidak bisa menaklukkan semua menjadi satu lagi. Semua yang mencoba, semuanya gagal. Jadi Habsburg Empire, kerajaan Austria yang besar dulu ya, mau menguasai Eropa, tidak bisa. Siapa lagi? Napoleon. Napoleon mau menguasai seluruh Eropa, gagal juga. Semua mau menguasai ini menjadi kesatuan, gagal. Siapa lagi? Hitler. Hitler sudah betul-betul hampir berhasil menguasai Eropa, gagal juga. Karena sudah dinubuatkan bahwa tidak akan jadi satu lagi sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Tapi sampai selama-lamanya apa yang terjadi? Jadi ketika ini terus pecah, apa? Setelah kerajaan keempat, setelah yang keempat, batu besar itu datang. Berarti ini yang kelima ya. Apa penjelasan tentang batu itu? Ini yang paling menarik ya. Berarti ini tentang akhir zaman, karena dibilang nubuatannya Daniel tentang mimpi Nebukadnezar adalah tentang hari-hari akhir. Jadi setelah keadaan Eropa yang seperti itu, yang sudah hancur lebur, ada ya sebenarnya nggak hancur ya sekarang ya, tapi maksudnya istilahnya terpecah, tidak akan menjadi satu sampai tiba-tiba akhirnya ada batu yang turun. Ayat 45. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Jadi istilah sejarah dunia ya, karena sebenarnya kan ini semua nyambung nih. Jadi sejarah dunia itu istilah apa? Dihancurkan semuanya, habis, istilah berakhir sejarah dunia. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, gunung besarnya itu apa? Memang diartikannya sini pendek ya, tapi kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 35 tentang itu, dibilang diremukan sampai tidak ada bekas. Lalu bagian akhir di ayat 35, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh isi bumi. Ini adalah kerajaan Allah, karena memenuhi seluruh isi bumi dan juga kekal, dan itu yang terakhir. Itulah kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita mempercayai nubuatan, sudah terjadi dari zaman Daniel, sudah menubuatkan, oh nih media Persia, terus Yunani, dan betul terjadi. Oh, ada orang bisa bilang, oh itu kan udah disebutkan di Daniel sendiri, jadi itu nggak betul-betul nubuatan. Tapi Eropa nggak disebut loh di Daniel, tapi ternyata juga terjadi sesuai yang dijelaskan. Jadi apabila Roma telah datang dan betul pecah, terbagi, pecah ya, sudah, lalu tidak akan menjadi satu lagi, itu sudah kejadian, berarti tinggal apa? Kita hanya tinggal menunggu kedatangan batu besar itu yang akan mengakhiri sejarah dunia. Nah, dari situlah kita akan tahu bahwa kerajaan Tuhan akan datang segera. Nah, nanti apa implikasinya? Nanti kita akan bahas di sesi yang keempat tentang doa pelantaraan pada saat akhir zaman. Ini bagaimana kita merespon itu. Jadi kita tutup sesi kita yang ketiga, kita tutup dengan doa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami sejarah dunia, bahkan yang telah Engkau rencanakan dan Engkau siapkan dari zaman Daniel ya Bapa. Berkatilah kepada kami supaya kami siap untuk kedatangan anak-Mu yang kedua, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sampai jumpa. Kita bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Shalom.